Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Malam Jumat Legi. Untuk kali ini kita tidak ada konten promoan ya, mohon dimaafkan. Tadi siang kan sudah ada promo obral pisau-pisau dan golok cacah juga, pisau-pisau yang kebetulan kita bongkar-bongkar di sini karena tadi habis maghrib kita ada selamatan sehingga dibongkar. Ini lebih enak sebenarnya, lebih luas begini, tapi golok kita akhirnya tersisih di situ, menyisih. Nantinya akan kita tata kembali. Insya Allah ini sedang proyek, kita akan buat tatakan biar lebih rapi. Jadi untuk yang premiuman ditaruh di rak atas letter L, yang biasa taruh di bawah seperti itu, supaya nanti kalau ketika ada tamu tempatnya juga bisa luas dan menjadi spot foto yang lebih keren tentunya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan mereview nih. Yang ini gacuannya si Bebek masih ada dan kembarannya versi sarung kulit. Nah, cakep banget. Kita review ulang untuk yang gacuannya si Bebek ini. Full ebony wood. Cakep banget. Modelnya keren. Ini model seperti ini tanpa simit-miting bisa diselipkan di pinggang kiri ataupun kanan. Pinggang kanan biasanya untuk yang mohon maaf yang kidal atau yang kiri bisa. Nah, begini, set gini, lebih keren, gagah. Tapi yang perlu diingat dan dicatat, ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya, khususnya untuk yang tampil di Idul Kurban, baik golok maupun pisau, ketika membawa, mencabut, menyarungkan, itu juga menjadi perhatian khusus. Makanya ilmu-ilmunya ini semuanya harus klop, harus menguasai semuanya. Seperti halnya ketika mencabut, kalau kita asal-asalan mencabut, maka bilah kita baru dipakai satu ekor kambing atau sapi sudah berkurang ketajamannya, seperti itu. Nah seperti ini, misalkan golok diselipkan semuanya, lalu kita handling, setelah itu kita cabut semuanya begini, set gini, karena tidak ada kopel untuk disangkutkan, diikat pinggang sehingga diselipkan semuanya begini, set gini, lebih simple, lebih enjoy, tetap enak. Setelah handling selesai, kita sebutkan nama-nama si pekurban, lalu kita cabut semuanya, set gini, pegang begini, tangan diputar, tidak digenggam ya, mencabutnya tidak digenggam begini, apalagi di sini mencabut begini salah, harus semuanya diambil. Perhatikan gerakan saya, tarik semuanya, set gini, tangan kanan memegang handle atau memegang genggaman pada gagang golok, lalu diputar, tangan kirinya memegangnya begini, tidak digenggam, sekali lagi tarik dan ditekan punggung bilahnya, set gini. Mencabut juga demikian, setelah begini lalu dimasukkan, diikat pinggang.
Ini kan sarung ya, jadi ada gumpalan yang menghalangi. Set gini. Lalu siap dieksekusi. Pegang gelambirnya, eksekusi. Terserah mau gaya apapun, terserah. Senyaman mungkin, sesuai kebiasaannya. Ketika kebiasaannya cuma di Idul Kurban sih, memegangnya begini, ya silahkan gesekkan, memberi tekanan pada sembelihan. Yang tekanan itu menyesuaikan ke semuanya. Pertama, menyesuaikan ketajaman. Kedua, menyesuaikan tebal tipisnya kulit pada sapi atau hewan kurban. Ya. Ketiga kalinya, ukuran lehernya, besar kecil leher, dan juga ukuran panjang pendek pada bilah kita. Itu semuanya saling berkesinambungan. Jadi jangan terlalu bersemangat, apalagi sapinya tipis, kulitnya terlalu bersemangat sehingga urat-urat sudah putus, tetap saja mentok sampai terlebar menganga. Itu juga kurang baik pada bilah kita. Yang terpenting adalah putusnya 4 urat, bukan bilah menempel ke tulang. Itu yang perlu dipahami. Jadi terkadang begini, orang beranggapan, waduh, bilah tradisional mudah chipping. Ya, bilah tradisional itu flat ya, super flat, tidak micro bevel seperti pisau pabrikan, sehingga mudah sekali chipping. Maka di sini yang menjadi catatan adalah skill kita, keahlian kita, dan kita tahu bilah ini, gerakan bilah ini kalau sudah masuk itu terasa, putus urat juga terasa. Kalau kita sudah peka sekali dengan bilah kita. Diganggu oleh adik ini, adik mulai ganggu. Oke, saya lanjutkan. Apalagi seperti ini memegangnya, tarik murni ataupun dorong tarik, ini powernya luar biasa besar. Ini power megang seperti ini daripada memegang begini ya. Menjadi catatan, memegang seperti ini kalau dikasih tangan kiri di bagian punggung bilah, ini lebih kuat lagi powernya, lebih full. Nah, ini yang menjadi catatan adalah pergerakan kita. Makanya aduh, saya mohon maaf sekali untuk para jagal-jagal, mohonlah selalu terus kita itu belajar, update diri, upgrade kemampuan. Jangan merasa puas dengan ilmu, jangan merasa puas dan jangan merasa bosan untuk terus belajar kepada siapapun dan dimanapun. Itu menjadi pesan saya. Jadi kita terus belajar, sharing, koreksi gitu, minta dikoreksi itu. Selanjutnya, powernya lebih kuat seperti ini, maka harus diperhatikan. Setelah jret sudah putus, sudah angkat saja. Jangan menunggu didiamkan lama, pertama. Kedua, jangan sampai ini natap tulang sampai ngelebar. Ini bisa microchipping. Kalau sudah microchipping atau rompal tipis-tipis, bisa down kita kalau tidak memiliki stok bilah yang banyak di tas. Sapi, kambingnya masih banyak, sembelihan baru dapat 2 ekor, ini sudah chipping. Nah, itu permasalahan baru, permasalahan yang sering terjadi. Sebenarnya kalau semuanya mau jujur, banyak sekali yang mengalami hal seperti itu di Idul Kurban. Nah, ini menjadi catatan. Makanya harus pembawaan harus tenang, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol power, tahu ketajaman bilah saat berjalan, tahu putusnya urat-urat, berapa urat yang sudah putus, mengalirnya darah, dan juga bisa mengukur leher sapi ukuran segini, bilah segini mampu nggak? Nah, seperti itu. Kita ukur ya, ini berapa senti. Materialnya baja Sleipner, keduanya Sleipner. Kalau yang ini tanpa Ricasso, aksesorisnya kuningan. Di awal sudah kita detailkan tadi. Yang ini panjang bilah 29 cm, di pangkal lebarnya 3 cm dan memiliki ketebalan 5 mm menipis. Perhatikan ketajamannya, selembar tisu. Set. Nah. Halus banget. Ini halus banget. Seperti ini bisa untuk sembelihan sapi-sapi yang jumbo. Gitu. Untuk pemula minimal 30 cm, jangan yang panjang-panjang. Dan juga jangan berani yang pendek kalau belum skill atau jam terbang, bahasa umumnya jam terbang. Kalau jam terbangnya belum tinggi, belum tahu putusnya urat, belum bisa
pergerakan bilah dan ketajaman, serta ini seperti ini mau pakai gaya apa, seperti itu harus betul-betul speednya pemikiran harus betul-betul kita kontrol semuanya, kembali saling berkesinambungan. Nah, ini bisa untuk dipakai di Idul Kurban ataupun sembelihan harian sapi-sapi jumbo, ini bisa. Setelah selesai dieksekusi, bilah diangkat, diamankan, cari tempat cucian, dicuci bersih, air mengalir, lalu siapkan di sepatu boot kita sebelah kiri handuk, seret basahi. Kalau jauh daripada keran air, handuk ini kita basahi, taruh di sepatu boot sebelah kiri, dan sepatu boot sebelah kanan adalah stropping. Kita ada stok stropping, alhamdulillah banyak banget ini. Yang warna merah dan biru ini yang premium, yang super premium lah untuk kulitnya, meskipun kulit sapi tapi teksturnya benar-benar premium, lembut banget. Ada sapi-sapi dan sapi kuda dan kuda domba. Yang hitam dan coklat ini kuda domba, yang coklat kuda dan domba. Namanya stropping kulit atau asahan kulit, itu sudah paham. Ada kata kulit itu kami paham, tapi kalau bilang asahan, kita ada honing dan sarpening juga bisa buat asahan. Batu kita juga ada, namanya batu juga buat asahan. Jadi harus jelas ya, nanti menyampaikannya ke admin, tanya stropping. Kalau bingung nulisnya stropping, bilang aja asahan kulit, itu pasti tahu. Oke, lalu setelah itu dilap kering baru dimasukkan. Membawa, mencabut, menyarungkan itu juga harus menjadi perhatian. Kadang-kadang orang eksekutor ini penampilannya sudah keren, sudah sip banget, sudah seperti profesional, tapi saat mencabutnya ini masih salah. Kadang-kadang orang yang memegang gelambir di sebelah kita ini saat mencabut begini, waduh, membahayakan. Jadi yang perlu kita waspadai adalah orang di sekitar kita, karena kita membawa benda tajam. Kalau orang-orang kadang berseliweran, ini malah saya melihat sebuah tayangan video sembelihan, malah yang memegang eksekutor malah nggak paham. Saat megang gini-gini, yang di sebelahnya ini yang ketakutan sendiri. Nah, ini berarti kan dia tidak paham. Dia tidak tahu kalau di sebelahnya ini sangat dekat, ini berbahaya. Jadi memegangnya begini, diamankan. Memegang begini, set, sudah disebutkan nama-nama yang berkurban, lalu eksekusi. Nah, mau pakai gaya apapun bisa. Yang penting kita harus menguasai gaya tersebut. Selanjutnya, gaya ini juga mempengaruhi keberhasilan sembelihan. Kalau sapinya tidak terlalu besar, bisa pakai gaya dorong saja, memegangnya seperti ini, dorong, jret, gitu saja cukup, tidak perlu digesek-gesekkan. Kalau sudah putus urat tidak perlu terlalu lebar. Itu yang terpenting adalah putusnya urat, bukan bilah kita yang mengangakan bekas sayatan hingga menggaduk tulang, jangan sampai itu eman atau nanti sayang dan akan berakibat fatal pada bilah kita. Selanjutnya setelah dicuci bersih, dilap kering dan disarungkan, cara memasukkannya sama, ditekan punggung bilahnya, lalu diselipkan, set, kita sudah persiapan kembali. Oke, ini yang pertama tadi sudah kita tes. Selanjutnya yang kedua, ini yang terbaru, baru rilis, baru beres, yang versi sarung kulit tebal, premium, jahitan rapih, model cetekan, ada cantolan untuk ikat pinggang. Nah, kalau model seperti ini enak untuk kita yang tidak punya tim solid, jadi dimasukkan di ikat pinggang kita, bergeraknya juga enak, leluasa, lalu dicabut begitu. Nyabutnya juga demikian, harus hati-hati, lebih hati-hati lagi karena di sini ada cetekan. Jangan sampai cetekan ini terkena mata bilahnya. Kalau terkena mata bilahnya sobek kan sayang. Seperti ini bentuk bilahnya, cakep banget ya, kembar lah. Paksinya dalam dipin pakai dural, di ujung handle ada pin ngeplong, mungkin mau ditambahkan tali untuk aksesoris. Ini pakai Ricasso, materialnya baja Sleipner ya, ada Ricasso-nya. Panjang bilahnya 31 cm, mantap, 31 cm. Di pangkal lebarnya 3,5, ketebalan 5 mili, menipis. Proses stok removal tanpa mesin, finishing satin. Set. 31 itu kepanjangan kalau di RPH. Di RPH itu 20, 25, terus 27, 28 lah, seperti itu. 24 enak banget. Nah, kalau 30, 31 seperti ini, musuhnya nanti kalau sapi-sapi jumbo gitu. Kita harus paham
Nah, kalau mau pakai gaya dorik harus ada space minimal setengah meter, dan itu pun power kita harus diperhatikan. Dorik ya, tekanan ke bawahnya, sudut kemiringannya semuanya diperhatikan. Kebanyakan yang saya perhatikan masih tahap-tahap belajar, peserta yang saya bawa ke RPH itu kebanyakan dia gaya doriknya sudah pas, gayanya sudah pas, tapi saat turun jret begini, saat didorongkan itu ibarat petinju itu pukulan kosong. Petinju ketika memberikan pukulan, ini pukulan petinju ini misalkan 50 kilo ya, dead. Ketika menghantam musuh pasti akan sempoyongan, tapi ketika ini hantaman kosong maka kita akan melepaskan kekuatan kita, jadi kita sendiri yang lemas. Nah ini sama seperti gaya dorik ini juga demikian. Saya lihat, saya perhatikan video-video yang saya rekam sendiri saat mendampingi peserta, itu saat turun kosong, dapatnya hanya separuhnya, seret gini, sehingga belum maksimal, ngebukanya belum maksimal. Padahal dorik sendiri itu menurut saya gaya sembelihan yang paling simple, paling tidak mengeluarkan tenaga, tapi hasilnya pas, hasilnya puas, hasilnya bagus sembelihannya. Kadang-kadang saya sendiri memakai gaya dorik ya, itu turun saja sudah cukup, jret turun sudah saya angkat, karena lebar yang diinginkan oleh jagal sudah pas dan urat sudah putus, sudah nggak perlu kita tarik ya. Dorong tarik itu awalnya, tapi lama-lama dorong saja sudah cukup. Nah kebanyakan dorongnya itu begini, jret gini, seret kosong, akhirnya ini dapatnya cuma separuh di sini kosong. Saat ditarikkan kadang-kadang nyangkut di stopper. Nah kalau ini stopper seperti ini bisa nyangkut, ini kan lucu. Nah makanya yang perlu diperhatikan memegang juga. Jadi akan banyak pengalaman ketika kita sering datang ke RPH untuk belajar menyembelih. Nah apalagi yang hanya bermain di Idul Kurban. Nah ini bukan merendahkan atau niat menggurui, tapi kita sharing. Saya memberikan pembelajaran ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Kalau pengen silahkan datang, dan kalau belum bisa silahkan mendengarkan. Nah ini bisa menjadi ilmu seperti itu. Genggamannya harus menutupi stopper. Ini dural ini menutup gini. Sebelum berangkat ya sudah sapi sudah mau dirobohkan itu sudah saya briefing. Seseorang itu saya briefing, siapapun saya briefing. Ini sapinya ukuran segini Pak, bila segini mampu, nanti gayanya seperti ini. Mau pakai gaya dorik apa tarik murni? Silahkan dorik. Nah, oke, kalau gaya dorik nanti perhatikan posisinya begini, tarik, pegang, tarik, dorong, jret, sudah cukup Pak. Atau jret kalau belum putus, sempurnakan dengan tarikan. Seperti itu saya briefing. Ternyata di luar ekspektasi, kadang di luar pemikiran, di luar prediksi saya. Begitu seret, kosong, tarik, nyangkut, kadang-kadang dapat, aduh, tapi masih belepotan lah istilahnya begitu. Nah ini, tapi ya dari kesalahan seperti itu, kesalahan yang tidak fatal itu akan menjadikan tambahan wawasan ilmu buat para peserta dan juga saya sendiri. Dan semuanya ternyata luar biasa. Dari hati pun, dari hati para peserta pun itu juga mempengaruhi sembelihan. Ketika kita yakin sudah disuruh, silahkan Pak disembelih. Jangan saya, jangan dulu lah. Wah terlalu besar atau bagaimana. Itu nanti kalau kita paksa dan mau pasti akan belepotan, pasti akan ada kesalahan. Itu harus mantep dan yakin. Kurang mantepnya di mana? Misalkan bila saya terlalu kecil, pakai yang besar. Jangan sampai ada keraguan-raguan, dan harus berani mencoba baik sapi kecil ataupun besar. Jangan melulu di sapi kecil, karena di Idul Kurban kita tidak tahu nanti dapatnya sapi yang 1 ton atau yang ukuran 700 atau yang 500, itu kan kita tidak tahu dapatnya. Nah ini di RPH harus kita coba semua ukuran sapi-sapi, jenis sapi-sapi, dan juga bilah. Kita menyediakan, datang ke sini kita ajak ke RPH, gak usah bawa pisau, silahkan dipilih pisau dan golok yang mana, silahkan buat pembelajaran semuanya. Ini perhatikan ketajamannya benar-benar halus seperti ini. Saya coba tadi habis banyak tisu dan tidak berkurang ketajamannya, alhamdulillah. Ya berkurang, tapi tidak sekonyong-konyong langsung berindil, tidak. Dan cukup dilap gini, ketika sudah dapat beberapa tisu, dilap saja, tidak di stropping, itu kembali kita ulang ke tisu yang lain, tetap ketajamannya luar biasa halusnya, seperti tergunting. Saat potongannya ini benar-benar seperti tergunting.
ini bisa menjadi gacuan dan andalan baik di Idul Kurban ataupun harian di RPH. Kalau di Idul Kurban ini cocok. Kalau di RPH segini ini 30-31 terlalu panjang itu. Kalau kita tidak bisa mengontrol power dan speed, pasti ujungnya ngaduk lantai, cetuk gitu ujungnya. Nah ini ketenangan kembali, skill, semuanya harus saling berkesinambungan, harus betul-betul terus dilatih dan dilatih agar supaya jam terbang tak tenang, sudah bisa menguasai ketenangan, bilah juga berpengaruh seperti itu. Nah ini stropping kita sudah ready, silahkan tanyakan ke Bu Admin yang premiuman ada. Kita coba ya untuk yang lain, misalkan ini jenis ini kita ada buahnya, mau kita tampilkan besok, insya Allah kita promokan besok. Yang sarung kulit premium model sloboan, cantolan ikat pinggang, materialnya baja Bohler N695. Model ini buahnya, handlenya ada mangga hutan warna kuning, mangga hutan warna merah marun, dan ebony wood. Semuanya pakai dural. Ini enak ukuran segini. Besok insya Allah kalau mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ini 23 sampai 24 cm, ideal banget kalau dipakai di RPH. Kalau di RPH sudah berani yang pendek-pendek, insya Allah di Idul Kurban nanti bagus hasilnya. Selanjutnya terlebarnya 3,3 sampai 3,4 dan ketebalannya 3 milian, menipis. Nah besok kita bawa semua, sisa yang mana. Nah misalkan terjadi berindil seperti ini tidak ada chipping, tidak ada rolling, misalkan pergunakan sharpening fine cut atau honing untuk mempertajam. Nah kembali saya ingatkan, mengasah seperti ini hasilnya tidak tajam semu ya, hasilnya tidak tajam semu, hasilnya ya tajam saja itu. Jadi jangan fanatik dengan batu asahan lalu mengatakan kalau mempertajam dengan honing atau sharpening itu tajam semu. Tidak boleh dipraktekkan. Malah orang RPH itu kebanyakan tidak mengenal batu asahan, karena itu harian loh, yang harian aja yang kita jadikan patokan itu. Pakainya ya seperti ini, stick honing, stick sharpening itu yang dipakai, lalu di stropping untuk memperhalus ketajaman. Nah stropping inilah yang finishingnya, mau pakai batu, mau pakai honing sharpening, mau pakai kertas gosok dengan mesin gerinda tangan atau kertas gosok dengan mesin, papan, sama saja finishingnya tetap pakai stropping kulit gitu ya. Jadi kalau flat sekali memang sangat beresiko chipping, itu betul, memang pendapat itu betul. Tapi chipping di sini disebabkan apa? Benturan tulang, misalnya tulang leher. Nah berarti powernya keterlaluan powernya. Nah sudah tidak ada berindil seperti yang pertama, seperti ini. Sangat mudah, sangat gampang untuk ditiru, dicontoh saat Idul Kurban. Ketajamannya benar-benar ajib, halus sekali gitu. Pakai sharpening fine cut dan di finishing dengan stropping seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Tidak ada niat kami untuk menggurui siapapun, intinya kami membagikan ilmu ini dengan niatan lillahi ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.